Assalamualaikum. Uh, Salam sehat, salam berbahagia semua. Kita kembali membaca cerita-cerita menarik, dan di video ini kita membaca Harry Potter dan Tawanan Azkaban bagian ketiga. Sebelum memulai, saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyebutkan nama tempat, nama benda, ataupun nama-nama yang lain, serta istilah-istilah bahasa asing terutama, atau bahasa Indonesia sendiri kadang istilahnya saya nggak tahu, jadi saya salah membacanya. Saya mohon maaf ya. Oke, kita hari ini membaca chapter 3. Chapter 3, Bus Kesatria. Harry sudah melewati beberapa jalan sebelum akhirnya dia terpuruk di atas tembok terendah di Magnolia Crescent. Terengah-engah, kelelahan menyeret kopernya. Dia duduk diam, kemarahan masih memenuhi dirinya, mendengarkan jantungnya yang berdegup kencang. Tetapi setelah 10 menit di jalan yang gelap, emosi baru menguasainya. Panik. Dari sudut manapun dia memandang, belum pernah dia dalam kesulitan sebesar ini. Dia terdampar sendirian di dunia magel yang gelap, tak tahu mau kemana. Dan yang paling parah, dia baru saja menyihir dan berarti sudah hampir pasti dia akan dikeluarkan dari Hogwarts. Dia jelas telah melanggar dekrit pembatasan bagi penyihir di bawah umur. Dia heran, tugas Kementerian Sihir belum muncul menangkapnya di sini. Harry bergidik dan memandang sepanjang jalan Magnolia Crescent. Apa yang akan terjadi padanya? Akankah dia ditangkap? Atau hanya sekedar dicampakkan dari dunia sihir? Dia teringat Ron dan Hermione, dan hatinya mulai berat. Harry yakin sekali bahwa kriminal atau bukan, Ron dan Hermione pasti bersedia membantunya sekarang. Tapi mereka berdua ada di luar negeri, dan karena Hedwig tak ada, dia tak bisa menghubungi mereka. Harry juga tak punya uang magel. Ada sedikit emas sihir dalam kantong uang di dasar kopernya. Tetapi sisa harta peninggalan orang tuanya tersimpan di ruang besi di bank sihir Gringotts di London. Dia tak akan sanggup menyeret kopernya sampai ke London kecuali dia menunduk menatap tongkatnya yang masih dipegangnya. Kalau dia sudah dikeluarkan, jantungnya pasti sekarang berdetak kencang menyakitkan. Sedikit sihir lagi tak apa-apa. Dia punya jubah gaib yang diwarisi ayahnya. Bagaimana kalau dia menyihir kopernya, membuatnya seringan bulu, mengikatnya kepada sapu, mengerudungi tubuhnya dengan jubah gaib dan terbang ke London. Dengan begitu dia bisa mengambil sisa uangnya di ruang besi dan mulai hidupnya sebagai orang yang terbuang. Masa depan yang mengerikan. Tapi dia tidak bisa duduk di tembok ini berlama-lama. Kalau tidak, dia harus menjelaskan kepada polisi magel kenapa dia berkeliaran di tengah malam buta membawa koper penuh buku sihir dan sapu. Harry membuka kopernya lagi dan mendorong isinya ke pinggir, mencari jubah gaibnya. Tapi sebelum dia berhasil menemukannya, mendadak dia menegakkan diri, sekali lagi melihat sekeliling. Tadi tengkuknya merinding aneh, membuatnya merasa sedang diawasi. Tetapi jalan itu kosong dan tak ada lampu yang menyala di salah satu rumah besar. Dia membungkuk di atas kopernya lagi, tetapi sekali lagi langsung bangun. Tangannya mencengkram tongkatnya. Dia merasa bukannya mendengar ada orang atau sesuatu yang berdiri di celah sempit di antara garasi dan pagar belakangnya. Harry menyipitkan mata, memandang gang segelap itu. Kalau saja benda itu bergerak, dia akan tahu apakah itu cuma kucing atau makhluk-makhluk lain. Lumos, gumam Harry. Dan cahaya muncul di ujung tongkatnya, membuatnya silau. Diangkatnya tongkatnya tinggi-tinggi di atas kepala, dan dinding-dinding kerikil rumah nomor 2 mendadak bercahaya. Pintu garasinya berkilau, dan diantaranya Harry melihat cukup jelas garis bentuk makhluk yang besar sekali dengan mata lebar berkilat-kilat. Harry melangkah mundur, kakinya menabrak kopernya dan terhuyung. Tongkatnya melayang ketika dia menjulurkan tangan berusaha menahan jantungnya, dan tubuhnya mendarat keras di selokan. Terdengar bunyi buar keras dan Harry mengangkat tangan menutupi matanya dari cahaya menyilaukan yang mendadak muncul. Sambil berteriak, dia berguling naik lagi di trotoar tepat pada waktunya. Sedetik kemudian, sepasang ban dan lampu luar biasa besar berdecit berhenti tepat di depannya tergeletak tadi.
Ketika mendongak, Harry melihat ban dan lampu itu milik bus ungu cerah bertingkat 3 yang muncul begitu saja, entah dari mana. Huruf-huruf emas di kaca depan berbunyi, "The Night Bus," bus kesatria. Sejenak, Harry mengira jangan-jangan dia jadi sinting gara-gara jatuh tadi. Kemudian seorang kondektur memakai seragam ungu melompat turun dari bus dan mulai berteriak, "Selamat datang di bus kesatria, transportasi darurat untuk para penyihir yang tersesat. Julurkan saja tangan pemegang tongkatmu, naiklah ke atas, dan kami bisa membawamu kemana saja kau inginkan. Namaku Shanpai. Namaku Stan Shanpai, dan akulah kondekturmu malam ini." Si kondektur mendadak berhenti. Dia baru saja melihat Harry yang masih duduk di trotoar. Harry menyambar tongkatnya dan terhuyung bangkit. Setelah dekat, dilihatnya Stan Shanpai hanya beberapa tahun lebih tua darinya, 8 atau 19 tahun paling banyak. Cuma banyak. Dengan telinga lebar mencuat dan beberapa jerawat. "Ngapain kau di bawah situ?" tanya Stan meninggalkan gayanya yang profesional. "Jatuh," kata Harry. "Kenapa pakai jatuh segala?" Stan terkikik. "Memangnya aku sengaja," kata Harry jengkel. Salah satu lutut celana jeansnya robek dan tangannya yang dipakainya menahan jatuh pun berdarah. Dia mendadak ingat kenapa dia sampai jatuh dan buru-buru balik memandang gang di antara garasi dan pagar. Lampu depan bus menyinari terang benderang dan gang itu kosong. "Lihat apa sih?" tanya Stan. "Ada binatang besar hitam," jawab Harry, menunjuk tak jelas ke arah gang. "Seperti anjing tapi besar sekali." Dia berbalik memandang Stan yang mulutnya sedikit melongo. Dengan perasaan tak enak, Harry melihat mata Stan bergerak ke bekas luka di dahinya. "Apa itu di kepalamu?" tanya Stan tiba-tiba. Bukan apa-apa," jawab Harry buru-buru menutupi bekas lukanya dengan rambut. Kalau Kementerian Sihir sedang mencarinya, dia tak mau membuat mereka begitu gampang menemukannya. "Siapa namamu?" Stan memaksa. "Neville Longbottom," kata Harry, menyebut nama pertama yang muncul di kepalanya. Jadi bus ini, dia cepat-cepat meneruskan, berharap mengalihkan perhatian Stan. "Kau bilang tadi pergi kemana saja?" "Yup," kata Stan bangga. "Kemanapun kau mau, asal di darat. Kalau di bawah air sih nyerah." "Ayo," katanya, tampak curiga lagi. "Kau memang memanggil kami kan? Mengulurkan tangan pemegang tongkatmu kan?" "Ya," kata Harry buru-buru. "Berapa sih ongkos ke London?" 11 sikel, kata Stan. "Tapi kalau bayar 14, kau akan dapat coklat panas. Dan kalau 15, dapat botol air panas dan sikat gigi dengan warna pilihanmu sendiri." Harry mencari-cari lagi dalam kopernya, mengeluarkan kantong uangnya dan menjejal beberapa perak ke tangan Stan. Dia dan Stan kemudian mengangkat kopernya dengan sangkar Hedwig di atas menaiki bus. Tak ada tempat duduk, alih-alih tempat duduk, setengah lusin tempat tidur kuningan berderet di sebelah jendela bertirai. Lilin-lilin menyala di atas rak di sebelah masing-masing tempat tidur, menyinari dinding bus yang berlapis papat. Seorang penyihir laki-laki tua memakai topi tidur di bagian belakang bus mengigau, "Jangan sekarang, terima kasih. Aku sedang membuat acar siput." Dan dia pun berguling ke dalam tidurnya. "Kau di sini," bisik Stan, mendorong koper Harry ke bawah tempat tidur persis di belakang sopir yang duduk di kursi berlengan di depan kemudi. "Ini sopir kita, Ernie Prank. Ini Neville Longbottom, Ernie Prank menyihir kedua kacamatanya penyihir tua berkacamata sangat tebal, mengangguk kepada Harry. Dengan gugup Harry meratakan poninya lagi dan duduk di atas tempat tidurnya. "Cabut, kata Stan sambil duduk di kursi berlengan di sebelah kursi Ernie. Terdengar bunyi dar keras sekali, dan sesaat berikutnya Harry sudah tergeletak di atas tempat tidurnya, terlempar ke belakang saking cepatnya bus kesatria meluncur. Duduk lagi, Harry memandang keluar jendela yang gelap dan melihat bahwa mereka sekarang meluncur di jalan yang sama sekali lain. Stan mengawasi wajah Harry yang keheranan dengan senang.
Tadi kami di sini sebelum kau memanggil kami, katanya. Kita di mana, Earl? Suatu tempat di Wallace? Ya, kata Earl. Kenapa Muggle tidak mendengar bus ini? Tanya Harry. Mereka, kata Stan menghina. Tidak mendengarkan kita dengan benar, kan? Tidak melihat dengan benar juga, dan tak pernah memperhatikan apa-apa. Lebih baik bangunkan Madam March, Stan, kata Earl. Sebentar lagi kita sampai di Abergavenny. Stan melewati tempat tidur Harry dan menghilang menaiki tangga kayu sempit. Harry masih memandang keluar jendela, merasa makin lama makin gugup. Ernie kelihatannya tidak menguasai kegunaan roda kemudi. Bus kesatria berkali-kali naik trotoar, tetapi tidak menabrak apa-apa. Deretan lampu jalanan, box surat, dan tempat sampah melompat menghindari ketika bus mendekat dan kembali ke posisi masing-masing setelah bus lewat. Stan turun lagi diikuti penyihir wanita pucat agak kehijauan yang terbungkus mantel berpergian. Nah, sudah sampai Madam March, kata Stan pria. Ketika Earl menginjak rem dan tempat-tempat tidur meluncur 30 cm ke depan. Madam March menempelkan sapu tangan ke mulutnya dan terhuyung menuruni tangga bus. Stan melemparkan tasnya ke bawah, lalu menyentakkan pintu bus hingga menutup. Terdengar bunyi buar keras lagi, dan bus meluncur menuruni tangga sempit di desa. Pohon-pohon berlompatan menghindarinya. Harry tak akan bisa tidur, bahkan seandainya dia sedang naik bus yang tidak terus meletus dua dan melompat 150 kilo setiap kali bergerak sekalipun. Perutnya melilit ketika dia kembali memikirkan apa yang akan terjadi padanya dan apakah keluarga Dursley sudah berhasil menurunkan bibi Marke dari langit-langit. Stan telah membuka Daily Prophet dan sekarang sedang membaca dengan lidah di antara giginya. Foto besar laki-laki berwajah cekung dengan rambut panjang kusut Masai mengedip pelan kepada Harry dari halaman depan. Harry rasanya pernah melihatnya. Orang itu, celutuk Harry. Sejenak melupakan kesulitannya. Dia muncul di berita Muggle. Stan membalikan halaman depan lagi dan terkekeh. Sirius Black, katanya mengangguk. Tentu saja dia muncul di berita Muggle. Neville, kemana saja kau? Stan tertawa sok tahu melihat wajah bengong Harry, mengambil halaman depan koran dan menyerahkan kepadanya. Kau harusnya lebih sering baca koran, Neville. Harry mendekatkan koran keliling membaca. Black masih berkeliaran. Sirius Black, mungkin narapidana paling terkenal yang pernah ditahan di benteng Azkaban, masih belum berhasil ditangkap. Kementerian Sihir mengkonfirmasikan hari ini. Kami melakukan apa saja yang kami bisa untuk menangkap kembali Sirius Black, kata Menteri Sihir Cornelius Fudge pagi ini. Dan kami minta masyarakat penyihir untuk tetap tenang. Fudge dikritik oleh beberapa anggota Federasi Penyihir Internasional karena telah memberitahu Perdana Menteri Muggle tentang krisis ini. Saya terpaksakan, kata Fudge yang jengkel. Black gila, dia berbahaya bagi siapa saja yang bertemu dengannya, penyihir ataupun Muggle. Saya mendapatkan jaminan Perdana Menteri bahwa dia tidak akan mengungkap identitas Black yang sebenarnya kepada siapapun. Dan kita hadapi saja kenyataan ini. Siapa yang percaya seandainya dia mengungkapkannya? Sementara para Muggle diberitahu bahwa Black membawa senapan, semacam tongkat logam yang digunakan Muggle untuk saling bunuh. Masyarakat penyihir ketakutan akan terjadi pembunuhan besar-besaran seperti 12 tahun lalu ketika Black membunuh 13 orang dengan satu kutukan. Harry memandang mata Sirius Black yang dilingkari bayangan hitam. Satu-satunya bagian di muka cekung itu yang kelihatannya hidup. Harry belum pernah melihat vampir, tetapi sudah pernah melihat foto-fotonya dalam pelajaran pertahanan terhadap ilmu hitam, dan Black dengan kulitnya yang pucat seperti lilin kelihatannya seperti vampir. Tampangnya mengerikan ya, kata Stan yang mengawasi Harry membaca. Dia membunuh 13 orang, tanya Harry, menyerahkan kembali halaman koran itu kepada Stan. Dengan satu kutukan? Yup, kata Stan. Di depan banyak orang, siang hari bolong, bikin heboh besar ya kan, Earl? Ya, jawab Earl suram. Stan berputar di kursinya dan tangannya memegang punggung kursi agar bisa memandang Harry lebih jelas. Black pendukung utama, kau tahu siapa? Katanya. Apa? Voldemort? Kata Harry tanpa berpikir.
Bahkan jerawat Stan ikut pucat. Earl menyentak roda kemudi begitu kerasnya sehingga keseluruhan rumah pertanian harus melompat minggir untuk menghindari bus itu. Kau gila, pekik Stan. Ngapain disebut-sebut namanya? Sorry, jawab Harry buru-buru. Sorry, aku lupa. Lupa, kata Stan lemas. Astaga, jantungku nyaris copot. Jadi Black pendukung kau tahu siapa? Tanya Harry dengan nada meminta maaf. Iya, kata Stan, masih mengusap dadanya. Yah, betul. Dekat sekali dengan kau tahu siapa, katanya. Tapi waktu si kecil Harry Potter mengalahkan kau tahu siapa, Harry dengan gugup mengatakan kuningnya lagi. Semua pendukung kau tahu siapa dilacak. Iya kan, Earl? Sebagian besar dari mereka tahu semuanya sudah berakhir dengan lenyapnya kau tahu siapa. Dan mereka diam-diam menyerahkan diri. Tapi Sirius Black tidak. Kudengar dia beranggapan akan jadi orang kedua begitu kau tahu siapa berkuasa. Yang jelas, mereka menyudutkan Black di tengah jalan penuh mage dan Black mencabut keluar tongkatnya dan menghancurkan seluruh jalan. Satu penyihir jadi korban. Begitu juga selusin mage yang ada di situ. Mengerikan. Dan kau tahu apa yang dilakukan Sirius Black sesudahnya? Stan meneruskan dalam bisik dalam hati. Apa? Tanya Harry. Tertawa, kata Stan. Berdiri saja di sana dan tertawa. Dan ketika bala bantuan dari Kementerian Sihir datang, dia baru saja pergi bersama mereka. Masih tertawa terbahak-bahak karena dia gila. Ya kan, Earl? Dia gila kan? Kalau dia belum gila waktu dibawa ke Azkaban, dia pasti sudah gila sekarang, kata Earl dengan gaya bicara yang sangat lambat. Aku lebih baik bunuh diri daripada ke tempat itu. Tapi ganjaran yang pantas untuk Black setelah apa yang dilakukannya. Mereka susah payah menutupi peristiwa itu. Iya kan, Earl? Kata Stan. Jalan diledakkan, begitu pula banyak mage yang mati. Mereka bilang, apa yang terjadi, Earl? Ledakan gas, gerutu Earl. Dan sekarang dia kabur, kata Stan, mengamati foto wajah Black yang kurus, kering, dan cekung. Belum pernah ada yang berhasil kabur dari Azkaban. Ya kan, Earl? Heran sekali. Bagaimana dia bisa kabur? Mengerikan ya. Tapi kurasa dia tidak punya banyak kesempatan. Para pengawal Azkaban akan segera menangkapnya lagi. Earl? Earl tiba-tiba bergidik. Bicara soal yang lain saja, Stan. Para pengawal Azkaban itu membuat ngeri. Stan meletakkan korannya dengan enggan dan Harry bersandar ke jendela bus kesatria. Merasa lebih terpukul dari sebelumnya. Di luar kemampuannya, dia membayangkan apa yang mungkin diceritakan Stan kepada para penumpang bus beberapa malam mendatang. Sudah dengar tentang Harry Potter? Dia menggelembungkan bibinya. Dia naik bus kesatria. Ini kan Earl? Dia mencoba melarikan diri. Harry telah melanggar undang-undang sihir seperti halnya Sirius Black. Apakah menggelembungkan bibi Marge kesalahan yang cukup besar untuk mengirimkannya ke Azkaban? Harry tak tahu apa-apa tentang penjara sihir ini. Meskipun semua orang pernah didengarnya bicara tentang Azkaban, membicarakan tentang nada ngeri yang sama. Hagrid, si pengawas binatang liar Hogwarts, meletakkan 2 bulan di sana tahun lalu. Harry tak bisa melupakan kengerian di wajah Hagrid ketika dia diberitahukan akan dikirim ke Azkaban. Padahal Hagrid salah satu orang paling berani yang dia kenal. Bus kesatria meluncur menembus kegelapan malam, membuat semak belukar, dapur umum, dan pepohonan serabutan menyingkir. Dan Harry berbaring, gelisah dan merana. Di tempat tidurnya yang berkasur isi bulu. Setelah lewat beberapa saat, Stan ingat bahwa Harry telah membayar untuk coklat panas. Tapi saat menuangkannya, coklat tumpah ke atas bantal Harry karena bus bergerak mendadak dari Anglesia ke Aberdeen. Satu demi satu penyihir pria dan wanita dalam baju tidur dan sandal turun dari tingkat atas untuk meninggalkan bus. Mereka semua kelihatan senang sudah sampai. Akhirnya penumpang yang tersisa hanya Harry sendirian. Nah, Neville, kata Stan, menumpuk tangannya. Londonnya di mana? Diagon Alley, kata Harry. Baik, kata Stan, pegang erat-erat. Duar! Mereka menderu sepanjang Charing Cross Road.
Harry duduk dan melihat bangunan-bangunan dan bangku-bangku mengerut menghindari bus kesatria. Langit sudah agak terang. Dia akan berbaring 1-2 jam. Pergi ke Gringotts begitu bank ini terbuka. Kemudian pergi kemana? Dia belum tahu. Earl menginjak rem dan bus kesatria berhenti mendecit di depan tempat minum kecil kumuh, Leaky Cauldron. Di belakang tempat minum itulah jalan masuk ajaib ke Diagon Alley. Terima kasih, kata Harry kepada Earl. Dia melompat turun dan membantu Stan menurunkan kopernya dan sangkar Hedwig ke trotoar. Nah, kata Harry, selamat tinggal. Tetapi Stan tidak mengacukannya, masih berdiri di pintu bus. Dia terbelalak menatap pintu masuk Leaky Cauldron yang remang-remang. Akhirnya kau datang, Harry, terdengar suara sebelum Harry bisa berbalik. Dia merasa ada tangan memegang bahunya. Pada saat bersamaan Stan berteriak, "Astaga, Earl, sini!" Harry mendongak, menatap si pemilik tangan di bahunya dan merasa seember air mengguyur perutnya. Rupanya dia mendatangi Cornelius Fudge, si menteri sihir sendiri. Stan melompat ke trotoar di sebelah mereka. Anda memanggil Neville apa, menteri? Fudge, laki-laki pendek gemuk memakai mantel bergaris-garis tanpa kedinginan dan kelelahan. Neville, dia mengulangi mengernyit. Ini Harry Potter. Aku tahu. Stan berteriak girang. Earn, tebak. Siapa Neville, Earn? Dia Harry Potter. Aku bisa lihat bekas lukanya. Ya, kata Fudge tak sabar. Aku senang bus kesatria mengangkut Harry, tapi aku perlu masuk ke Leaky Cauldron sekarang. Fudge menambah tekanan di bahu Harry dan Harry digiring masuk ke tempat minuman itu. Sesosok tubuh membungkuk membawa lentera muncul di depan pintu belakang bar. Dia Tom, si pemilik tempat minum yang sangat tua dan ompong. Anda berhasil menemukannya, Pak Menteri, kata Tom. Anda memerlukan sesuatu? Bir? Brandy? Mungkin sepoci teh, kata Fudge yang masih belum melepaskan Harry. Terdengar bunyi berkresek dan tersengal-sengal keras di belakang mereka. Stan dan Earl muncul membawa koper Harry serta sangkar Hedwig dan memandang berkeliling dengan bergairah. Kenapa kau tidak bilang kau ini siapa? Neville, kata Stan, tersenyum kepada Harry. Sementara wajah Ernie yang seperti burung hantu mengintip ingin tahu di balik bahu Stan. Dan ruang pribadi. Tolong, Tom, kata Fudge tegas. Bye, kata Harry muram kepada Stan dan Earl. Ketika Tom memberi isyarat kepada Fudge ke arah lorong di belakang bar. Bye, Neville, seru Stan. Fudge membawa Harry menyusuri lorong sempit, mengikuti lentera Tom dan kemudian masuk ke dalam ruangan kecil. Tom menjitikkan jari-jarinya, api berkobar menyala di perapian, dan Tom membungkuk, meminta diri lalu meninggalkan ruangan. Duduklah Harry, kata Fudge menunjuk kursi di dekat perapian. Harry duduk, merasa lengannya merinding, walaupun apinya hangat. Fudge membuka mantel bergaris-garisnya dan melemparkannya ke pinggir. Kemudian menarik ke atas celana hijau botolnya dan duduk di hadapan Harry. Aku Cornelius Fudge, Harry. Menteri sihir. Harry sudah tahu tentu. Dia pernah melihat Fudge sekali sebelum ini. Tapi karena waktu itu Harry memakai jubah gaib ayahnya, Fudge tidak boleh tahu. Tom, si pemilik tempat minuman, muncul lagi membawakan celemek di atas baju tidurnya dan membawa senampan kue dan teh. Diletakkannya nampan itu di atas meja di antara Fudge dan Harry, lalu meninggalkan ruangan, menutup pintu di belakangnya. Nah Harry, kata Fudge menuang teh, kau membuat kami semua kalang kabut. Tak ada salahnya aku beritahu. Kabur dari rumah bibi dan pamanmu seperti itu, aku sudah mengira kau selamat. Itu yang penting. Fudge mengolesi kue dengan mentega dan mendorong piringnya ke arah Harry. Makan, Harry. Kau kelihatan lelah sekali. Nah, kau akan senang mendengar kami telah membereskan urusan penggelembungan Miss Marjorie Dursley. 2 anggota departemen pembalikan sihir tak sengaja dikirim ke private drive beberapa jam yang lalu. Miss Dursley sudah dikempiskan dan ingatannya sudah dimodifikasi. Dia tak ingat sama sekali kejadian itu. Begitulah. Jadi tak apa-apa.
Fudge tersenyum kepada Harry dari atas tepi cangkir tehnya, seperti paman yang memandang keponakan kesayangannya. Harry yang tidak bisa mempercayai telinganya membuka mulut untuk bicara, tapi tak bisa memikirkan apa yang mau dikatakan, jadi menutupnya lagi. Kau mencemaskan reaksi Bibi dan pamanmu, kata Fudge. Ya, aku tak menyangka mereka marah besar, Harry, tapi mereka bersedia menerimamu lagi musim panas yang akan datang, asal kau tinggal di Hogwarts sama liburan Natal dan Paskah. Harry membuka sumbat lehernya. Saya selalu tinggal di Hogwarts sama liburan Natal dan Paskah, katanya. Dan saya tak mau lagi kembali ke Private Drive. Tunggu. Aku yakin kau akan berpendapat lain kalau kau sudah tenang nanti, kata Fudge dengan nada cemas. Bagaimanapun juga mereka keluargamu, dan aku yakin kalian saling menyayangi. Jauh di dalam lubuk hati. Tak terpikir oleh Harry untuk mengoreksi Fudge. Dia masih menunggu apa yang akan terjadi padanya sekarang. Jadi yang tinggal dilakukan, kata Fudge sekarang mengolesi kuenya yang kedua, adalah memutuskan di mana kau akan melewatkan sisa 2 minggu liburanmu. Kusarankan kau menginap di salah satu kamar di sini, milik Gordon. Dan tunggu, setelah Harry. Bagaimana dengan hukuman saya? Fudge mengejapkan mata. Hukuman? Saya melanggar hukum, kata Harry. Dekrit pembatasan bagi penyihir di bawah umur. Oh, nah, kami tidak akan menghukummu untuk urusan sekecil seperti itu, seru Fudge melambaikan kuenya yang dengan tak sabar. Itu kan tak sengaja. Kami tidak mengirim orang ke Azkaban hanya dengan menggemukkan bibi mereka. Tapi ini sama sekali tidak cocok dengan yang sudah terjadi di masa lalu antara Harry dan Kementerian Sihir. Tahun lalu, saya mendapat peringatan resmi hanya karena ada peri rumah membanting puding di rumah paman saya, kata Harry mengernyitkan kening. Kementerian Sihir mengatakan saya akan dikeluarkan dari Hogwarts kalau terjadi sihir lagi di sana. Kecuali matahari mengelabuinya. Fudge mendadak kelihatan salah tingkah. Situasi berubah, Harry. Kami harus memperhitungkan. Dalam keadaan sekarang tentunya kau tidak ingin dikeluarkan. Tentu saja tidak, kata Harry. Nah, kalau begitu buat apa diributkan? Kata Fudge tertawa ringan. Ayo, makan kuenya, Harry. Sementara aku mengecek apakah Tom punya kamar untukmu. Fudge meninggalkan ruangan dan Harry memandang punggungnya. Ada sesuatu yang aneh sekali sedang berlangsung. Kenapa Fudge menunggunya di Lady Gilderoy? Kalau bukan mau menghukumnya, untuk apa dia telah melakukan? Untuk apa yang Kalau bukan mau menghukumnya, untuk apa yang telah dilakukannya? Dan sekarang, setelah Harry berpikir-pikir, tentu saja tidak biasa bagi Menteri Sihir sendiri melibatkan dirinya dalam urusan penyihir di bawah umur. Fudge kembali lagi ditemani Tom si pemilik rumah minum. Kamar 11 kosong, Harry, kata Fudge. Kurasa kau akan sangat nyaman di sini. Hanya ada satu hal, dan aku yakin kau akan mengerti. Aku tak ingin kau berkeliaran di Londonnya Muggle, oke? Jalan-jalan di Diagon Alley saja, dan kau harus sudah pulang sebelum gelap setiap malam. Tentu kau mengerti, Tom akan menjagamu untukku. Oke, kata Harry lambat-lambat. Tapi, kenapa? Kami tak ingin kehilangan kau lagi, kan? Fudge terbahak. Tidak. Lebih baik kami tahu kau di mana. Maksudku begitu. Fudge berdeham keras dan memungut mantel bergarisnya. Nah, aku pulang dulu. Masih banyak pekerjaan. Apa Anda sudah mendapatkan titik terang soal Black? Tanya Harry. Jari-jari Fudge tergelincir lepas dari kancing merah mantelnya. Apa? Kau sudah dengar? Wah, belum, tapi cuma soal waktu saja. Para pengawal Azkaban belum pernah gagal. Dan mereka belum pernah semarah ini. Fudge bergidik sedikit. Jadi, aku meminta diri dulu. Dia mengulurkan tangannya dan Harry saat menjabat tangannya mendadak mendapatkan ide. Pak Menteri, boleh saya tanya sesuatu? Tentu saja, Fudge tersenyum. Murid-murid kelas 3 di Hogwarts diizinkan mengunjungi Hogsmeade dari waktu ke waktu. Tapi Bibi dan paman saya tidak menandatangani formulir perizinannya. Apakah Anda bisa menandatanganinya? Fudge kelihatan sangat tingkah. Katanya. Tidak, maaf sekali, Harry. Tetapi karena aku bukan orang tua ataupun walimu. Tetapi Anda Menteri Sihir, kata Harry bersemangat. Jika Anda memberi izin saya. Tidak. Maaf, Harry. Tapi peraturan adalah peraturan, kata Fudge tegas. Mungkin kau akan bisa mengunjungi Hogsmeade tahun depan. Menurutku,
Malah lebih baik kau tidak ke Hogsmeade. Ya, nah, aku pergi sekarang. Nikmati sisa liburanmu di sini, Harry. Setelah tersenyum sekali lagi dan menjabat tangan Harry, Fudge meninggalkan ruangan. Tom sekarang bergerak maju tersenyum pada Harry. Silahkan ikut aku, Mr. Potter, katanya. Aku sudah membawakan barang-barangmu ke atas. Harry mengikuti Tom menaiki tangga kayu keren menuju pintu bertempel angka 11 dari kuningan. Tom membuka pintu itu. Di dalam ada tempat tidur yang kelihatannya nyaman. Perabot dari kayu ek yang dipelitur mengkilap, perapian yang menyala cerah, dan bertengger di atas lemari pakaian. Hedwig! Harry terpekik. Burung hantu berbulu seputih salju itu membuat bunyi klik dengan paruhnya dan terbang turun ke lengan Harry. Burung hantumu cerdik sekali, Tom terkekeh. Muncul kira-kira 5 menit sesudah kau datang. Kalau ada yang kau butuhkan, Mr. Potter, jangan ragu-ragu memintanya. Tom membungkuk sekali lagi dan pergi. Harry duduk di tempat tidurnya lama sekali, merenung sambil membelai-belai Hedwig. Langit di luar jendela berubah cepat dari biru tua bagai beledung menjadi abu-abu dingin keperakan dan kemudian perlahan-lahan kemerahan bersemburat emas. Harry nyaris tak percaya bahwa dia baru meninggalkan Private Drive beberapa jam yang lalu, bahwa dia tidak dikeluarkan dan bahwa dia sekarang akan menjalani 2 minggu tanpa keluarga Dursley. Malam yang aneh sekali, Hedwig, dia menguap. Lalu, bahkan tanpa melepas kacamatanya, dia merebahkan kepalanya di atas bantal dan langsung tertidur. Begitulah akhir dari bagian ketiga Harry Potter tahun ketiga, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Sampai jumpa di video lainnya. Salam sehat selalu, salam bahagia. Assalamualaikum.